Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di kelas manajemen strategi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang visi misi dan analisis SWOT. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan sampai dengan visi misi saja. Nanti di bagian kedua kita akan membahas lebih jauh tentang analisis SWOT. Nah, untuk kelas manajemen strategi, saya menggunakan buku dari Fred and Forrest David, edisi yang ke-17, tentang Strategic Management Essential. Baiklah, kita mulai dulu dengan definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah merupakan suatu ilmu dan juga suatu seni dalam memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Ada 3 tahapan dalam proses manajemen strategi. Yang pertama adalah menentukan dulu strateginya. Yang kedua, mengimplementasikan strategi. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi strategi. Nah, untuk melakukan formulasi atau merumuskan strategi, maka yang pertama dulu akan dirumuskan adalah visi dan misi. Selanjutnya, melakukan analisis SWOT, yaitu dengan melihat peluang dan ancaman yang ada, serta melihat kekuatan dan kelemahan. Setelah melakukan analisis SWOT, selanjutnya adalah menentukan tujuan jangka panjang. Setelah tujuan jangka panjang ditentukan, maka yang berikutnya adalah membuat strategi alternatif. Strategi-strategi apa saja yang akan digunakan. Dan yang berikutnya terakhir adalah memilih strategi. Strategi mana yang akan kita pilih untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada saat mengimplementasikan strategi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah membuat tujuan jangka pendek. Nah, pada saat kita melakukan formulasi strategi atau merumuskan strategi, yang kita lakukan adalah menentukan tujuan jangka panjang. Jadi jangka panjang itu sifatnya bisa lebih dari 10 tahun. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun ke depan. Nah, pada saat implementasi strategi yang kita buat adalah tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini bisa dibuat menjadi tujuan-tujuan yang sifatnya adalah tahunan. Yang kedua, kebijakan. Kebijakan-kebijakan apa saja yang nanti akan mendukung pada implementasi strategi. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah motivasi karyawan. Karyawan dalam hal ini harus diberikan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah melakukan alokasi sumber daya. Jadi sumber daya yang dimaksud dalam hal ini, ya sumber daya manusia, sumber daya berupa modal, sumber daya berupa keahlian atau skill, sumber daya berupa bahan baku, dan banyak lagi yang lainnya, misalnya seperti mesin-mesin dan peralatan. Selanjutnya adalah
tahap yang ketiga tadi adalah melakukan evaluasi strategi. Nah, evaluasi strategi ini bisa berasal reviewnya atau penilaiannya bisa berasal dari internal. Nah, internal ini misalnya dari auditor, mungkin dari komisaris, mungkin juga dari direksi-direksi yang ada. Yang berikutnya adalah review atau penilaian dari eksternal. Nah, penilaian dari eksternal ini bisa juga misalnya dari kantor akuntan publik misalnya, atau dari pemeringkat kinerja perusahaan yang sifatnya milik swasta. Bisa juga dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini bisa dilihat dari kinerja pasar, marketing, atau juga bisa juga dilihat dari kinerja keuangan. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian-penilaian dan review, maka kemudian yang dilakukan adalah melakukan tindakan-tindakan perbaikan supaya ke depannya itu capaian yang dicapai oleh perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita melangkah pada analisis SWOT, ada beberapa hal atau key terms, kata kunci dalam manajemen strategi. Jadi, manajemen strategi itu berkaitan dengan keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri. Di suatu negara, bisa juga dibandingkan dengan negara lain atau dunia. Strategi juga berkaitan dengan strategi itu sendiri, dengan pernyataan visi dan misi, kemudian dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Bisa juga dikaitkan dengan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek atau tahunan, dan juga bisa dikaitkan juga dengan key terms seperti kebijakan-kebijakan. Nah, manajemen strategi pada intinya adalah bagaimana perusahaan atau organisasi dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi apapun yang bisa diperoleh oleh perusahaan, sesuatu hal yang spesial apabila dia dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, para perumus strategi, mereka akan mengumpulkan informasi-informasi yang ada, baik informasi yang sifatnya internal di dalam perusahaan atau organisasi, maupun informasi yang sifatnya berasal dari eksternal. Nah, kemudian informasi-informasi itu diolah, dianalisis, kemudian mengorganisasikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan tentang strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, dalam hal ini, perusahaan akan menentukan yang namanya visi dan misi. Jadi visi, pernyataan visi, itu adalah menunjukkan what do we want to become. Perusahaan itu akan menjadi apa dalam jangka panjang. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, akan menjadi seperti apa. Nah, itu
tergambarkan dalam pernyataan visi. Nah, kemudian setelah membuat pernyataan visi, maka yang berikutnya adalah membuat pernyataan misi. Jadi dari visi itu kemudian diturunkan menjadi misi. Misinya dalam hal ini adalah what is our business? Jadi bisnis kita itu sebetulnya apa? Bergerak dalam bidang apa? Nah, itu kita jelaskan dalam misi. Misi-misi perusahaan atau organisasi. Nah, ini dulu yang sudah saya jelaskan tentang manajemen strategi. Selanjutnya untuk analisis SWOT itu akan saya jelaskan pada bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.